The New York Times menyebut ada 4 teknologi penting yang mungkin akan pandemi telah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baru segini ya, enjoyin ya. Nggak apa-apa deh. Masih ini ya, masih pada kerja ya. Jadi kalau sempat nggak apa-apa ikut aja join di Zoom-nya Data Science Club ya, teman-teman di kelas karyawan. Bisa nambah nambah wawasan kalian juga nantinya gitu ya. Tadi tuh pengumuman challenge ya. Diharapkan nanti ke depannya insya Allah ada challenge-challenge berikutnya ya. Apalagi kita nanti mau belajar tentang text mining ya, tentang Orange aplikasi. Udah pernah dengar kan ya aplikasi Orange ya, waktu itu pernah dikasih tugas ya. Nah, itu nanti insya Allah yang akan kita perdalami prakteknya ya. Nanti kita insya Allah dibantu juga sama Kakak Asbak ya dari teman-teman reguler. Tadi nggak apa-apa saya sertakan di teman-teman reguler yang mau ikut kelas silahkan gitu, yang mau melihat prakteknya gitu ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu di sini sebelum kita mulai praktek mungkin kita lihat video dulu aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain yang join di kelas karyawan hari ini ya. Oke, videonya kedengeran nggak suaranya? Kita mengubah segala hal di dalam hidup kita, Kedengeran ya? Oke, ini saya zoom. termasuk kebutuhan teknologi. Teknologi berupa perangkat. Nah, di sini ada kira-kira 4 teknologi yang sekiranya memang sudah berjalan di 2001 ya. Pandemi telah mengubah segala hal di dalam hidup kita, termasuk kebutuhan teknologi. Teknologi berupa perangkat canggih seperti smartphones atau set hiburan mungkin tidak akan terlalu diminati. Menurut sebuah artikel dari The New York Times, tahun 2021 akan menjadi tahun di mana teknologi yang mampu membantu manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya akan lebih banyak digunakan. The New York Times menyebut ada 4 teknologi penting yang mungkin akan menginvasi hidup kita di tahun ini. Pertama, teknologi yang menggantikan toko. Munculnya platform toko online. Dengan adanya pandemi dan peraturan social distancing, kini orang-orang semakin sulit pergi ke mall atau toko fisik untuk membeli kebutuhan mereka. Teknologi mempermudah itu semua dengan adanya platform toko online. Jadi kini kita bisa berbelanja dari rumah secara online tanpa harus bertemu dengan orang demi mencegah penularan virus corona. Berbincang dengan chatbot yang menghubungkan antara pedagang dengan pelanggan juga lebih efisien. Amazon telah menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan, dan apabila bot tidak bisa membantu, seorang admin manusia akan muncul dan menggantikannya. Kedua, Wi-Fi semakin pintar. Penggunaan internet di masa pandemi dilaporkan oleh New York Times semakin besar karena banyaknya orang yang tinggal di rumah. Menurut laporan dari New York Times, tahun lalu kecepatan internet rata-rata di seluruh dunia melambat, sebagian karena penyedia broadband mengalami lalu lintas yang padat. Beruntung di tahun 2021 ini akan segera hadir gelombang router internet baru yang menyertakan Wi-Fi 6, standar jaringan baru. Dalam Wi-Fi 6 ini tidak akan fokus pada kecepatan, tapi pada efisiensi dengan berbagi bandwidth di sejumlah besar perangkat. Kami akan jelaskan. Misalnya keluarga Anda memiliki beberapa smartphone, komputer, dan game konsol. Apabila semua perangkat digunakan untuk streaming video, Wi-Fi 6 akan bekerja lebih baik dalam menyediakan bandwidth ke semua perangkat di waktu yang sama dibandingkan membiarkan satu perangkat memonopoli sebagian besar bandwidth. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cisco, efisiensi sangat penting karena akan lebih banyak perangkat yang terhubung dengan internet. Rata-rata jumlah perangkat yang terhubung ke internet yang dimiliki per orang akan naik menjadi sekitar 4 pada tahun 2023. Ketiga, teknologi pembayaran digital. Karena pandemi, kita semakin mawas diri untuk menjaga kebersihan tangan. Di tahun 2020, pembayaran via scan barcode dan dompet digital semakin banyak digunakan.
Selain demi menjaga agar jari dan tangan tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai yang dipercaya bisa menjadi media penularan virus, pembayaran digital juga dilakukan demi alasan keamanan. Menurut survei yang dilakukan oleh Forrester, 67% pengecer di Amerika Serikat menerima pembayaran tanpa sentuhan. Angka itu naik 40% di tahun 2019. Di antara mereka yang disurvei, 19% telah melakukan pembayaran digital di toko untuk pertama kalinya di bulan Mei 2020. Keempat, teknologi virtual yang mampu membantu pekerjaan dan perawatan diri. Karena aturan social distancing, sebagian besar kegiatan yang biasa kita lakukan dengan tatap muka ini digantikan dengan pengalaman virtual. Contohnya untuk meeting bersama rekan kerja, kegiatan belajar mengajar, atau yoga. Kini semua aktivitas tatap muka tersebut bisa dilakukan dengan video call melalui Zoom atau Google Meet. Tentunya di tahun 2021 ini diharapkan akan ada lebih banyak teknologi yang ditawarkan sebagai solusi untuk membantu kita bekerja, belajar, dan self-care. Semoga teknologi ini akan membantu dalam hidup kita dan mungkin akan menjadi sebuah kebutuhan baru di masa depan. Bahaya, kuman bakteri menempel di pakaian. Bunuh dengan Suklin Antisep, baru deterjen. Não tem jeito. Bukan dalam film. Oke, ini kita ada video yang kedua. Setelah ini baru kita mulai praktek ya. Coba disimak ya. Ini memang terkaitan dengan artificial intelligence ya, sama terkait dengan IoT. Coba ya. Bagi kalian yang suka nonton film genre fiksi ilmiah, pastinya tahu ya segudang teknologi canggih yang sering dimunculkan dalam film. Sampai-sampai kita dibuat berandai-andai, kapan dan benarkah teknologi tersebut ada? Berikut ini beberapa teknologi masa depan yang sudah terrealisasikan. Smart Trolley. Membawa barang saat berbelanja memang sangatlah merepotkan ya, dan belum lagi jika kita harus mendorong dan mengarahkan troli. Namun, buat apa repot-repot kalau ternyata ada troli yang berjalan sendiri dan otomatis mengikuti kita saat sedang mencari barang belanjaan. Namanya adalah Smart Trolley. Kecanggihan dari troli ini tak hanya bisa berjalan sendiri mengikuti kita, tapi juga bisa mengarahkan kita menuju barang yang ingin kita beli. Tak sampai di situ aja ya, kita tidak perlu mengantri di kasir untuk membayar, karena Smart Trolley ini juga berfungsi sebagai kasir sekaligus. Troli ini juga bisa loh mengantar kita ke parkiran mobil dan juga kembali ke tempatnya dengan sendirinya. Wow, keren banget ya! Advanced Lens. Sekarang ini hampir setiap orang tidak bisa lepas dari smartphone-nya. Selain menjadi kebutuhan, biasanya kita berinteraksi dan berkoneksi menggunakan ponsel. Tapi ponsel pintar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan teknologi yang satu ini. Ya, sebuah kontak lensa. Di masa depan akan ada kontak lensa yang super canggih. Kontak lensa yang sedang dalam tahap pengembangan ini nantinya dapat digunakan layaknya komputer loh. Dan kontak lensa ini dilapisi dengan silikon chips yang nantinya akan mampu melihat dalam gelap dan menerima informasi secara nirkabel. Sehingga hanya dengan melihat, kamu dapat mendapatkan informasi dari kondisi sekitar. Dan gak hanya itu, kontak lensa ini juga bisa mengambil foto dan merekam video. Wah, bisa dibayangkan ya, di masa depan, orang bisa meluncur ke internet hanya dengan kontak lensa di mata. Starship Technology.
Biasanya, para mahasiswa akan menghabiskan waktu cukup lama di kampus, melakukan berbagai kegiatan dan mengerjakan tugas hingga lupa waktu termasuk lupa makan. Tapi, hal itu tidak akan terjadi jika kalian kuliah di kampus ini. Pasalnya, George Mason University di Amerika Serikat ini memiliki teknologi yang dinamakan Starship, sebuah robot pengantar makanan. Jadi, saat kalian punya kegiatan dan tidak sempat beli makanan, kalian tinggal membuka aplikasi lalu memesan makanan. Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, robot Bini ini akan mengantar makanan sesuai dengan pesanan kamu. Wah, keren ya! Secret Bracelet. Perkembangan teknologi memang benar-benar luar biasa. Kini sebuah gelang saja bisa menjadi alat super canggih layaknya film fantasi. Tidak perlu kostum yang canggih, kalian hanya memerlukan sebuah gelang. Secret Bracelet disebut-sebut akan menyaingi smartphone di masa mendatang. Bagaimana tidak? Dengan gelang ini, kalian bisa mengakses smartphone yang seakan-akan menempel di kulit kalian. Gelang yang dilengkapi dengan 8 buah proximity sensor dan juga microprojektor ini tidak hanya menampilkan display saja ya, tetapi hampir semua fungsi smartphone dapat dioperasikan. Fungsi tersebut seperti browsing, chatting, dan juga bermain game, dan bahkan hal tersebut bisa dilakukan saat mandi sekalipun. Scanly Robotics. Kamu sering kesulitan saat mencari tempat parkir. Kini, hal tersebut tidak perlu kalian alami lagi ya. Karena dengan Scanly Robotics, mobilmu akan terparkir secara otomatis. Kalian hanya perlu ngedrop mobil yang akan diparkir, mengkonfirmasi tiket parkir, lalu robot Stanley lah yang akan mengangkat mobil kalian dan mencarikan tempat parkir. Robot canggih ini dilengkapi dengan sistem GPS militer yang akan mencatat setiap mobil yang diparkir. Dengan begitu, kecil kemungkinan terjadi kesalahan lokasi ataupun kehilangan. Robot Stanley ini masih dalam tahap pengembangan dan juga sudah diaplikasikan di beberapa bandara di dunia seperti London, Prancis, dan juga Jerman. Wah, kira-kira kapan ya di Indonesia? Penggunaan internet di masa pandemi dilaporkan oleh New York Times semakin besar karena banyaknya orang yang tinggal di rumah. Menurut laporan dari New York Times, tahun lalu kecepatan internet rata-rata di seluruh dunia melambat, sebagian karena penyedia broadband mengalami lalu lintas yang padat. Beruntung di tahun 2021 ini akan segera hadir gelombang router internet baru yang menyertakan Wi-Fi 6, standar jaringan baru. Dalam Wi-Fi 6 ini tidak akan fokus pada kecepatan, tapi pada efisiensi dengan berbagi bandwidth di sejumlah besar perangkat. Kami akan jelaskan. Misalnya keluarga Anda memiliki beberapa smartphone, komputer, dan game konsol. Apabila semua perangkat digunakan untuk streaming video, Wi-Fi 6 akan bekerja lebih baik dalam menyediakan bandwidth ke semua perangkat di waktu yang sama dibandingkan membiarkan satu perangkat memonopoli sebagian besar bandwidth. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cisco, efisiensi sangat penting karena akan lebih banyak perangkat yang terhubung dengan internet. Rata-rata jumlah perangkat yang terhubung ke internet yang dimiliki per orang akan naik menjadi sekitar 4 pada tahun 2023. Ketiga, teknologi pembayaran digital. Karena pandemi, kita semakin mawas diri untuk menjaga kebersihan tangan. Di tahun 2020, pembayaran via scan barcode dan dompet digital semakin banyak digunakan. Selain demi menjaga agar jari dan tangan tidak bersentuhan langsung dengan uang tunai yang dipercaya bisa menjadi media penularan virus, pembayaran digital juga dilakukan demi Oke, tadi ya video tadi yang kita bisa tangkap itu banyak ya, beberapa hal ya yang bisa kalian dapetin. Intinya ke depannya masih terus dikembangkan teknologi-teknologi di luar sana yang mungkin masuk Indonesia itu agak lama gitu ya. Kalau pendapat kalian, saya ingin mengambil 1-2 pendapat ya di sini. Contohnya tadi yang sederhana kita mungkin nggak kepikiran ya. Bagaimana kita mengantarkan makanan ya, atau di tempat lahan parkir itu kondisinya udah pakai robot
gitu ya. Nah, kira-kira kalau diterapin di Indonesia itu kayak gimana menurut kalian? Apa bisa terimplementasi atau memang sekiranya kok kita kan di sini trafficnya sangat padat ya, dari jumlah mobil dan lain-lain juga itu kan sangat banyak gitu. Tukang parkir rugi. Ya, ruginya kenapa kalau kita lihat dari sisi itu? Pasti banyak orang yang terdistrap ya. Terdistrap itu berarti banyak yang menghilang, banyak yang tergantikan oleh mesin atau robot ya. Kayak tukang parkir mungkin udah nggak ada mungkin cuma 1, 2 gitu kan, nggak banyak gitu. Kemudian yang sekarang mungkin masih ada Gojek gitu kan, pakai motor. Kedepannya mungkin udah pakai drone, udah pakai macam-macam ya, jasa pengambilan barangnya itu udah pakai tingkat, mungkin udah ada yang pakai drone, udah ada yang pakai balon udara dan lain-lain gitu. Menurut kalian gimana ke depannya? Apa itu bisa diimplementasiin atau sekiranya itu nggak mungkin deh, atau mungkin bisa tapi 50 tahun lagi mungkin Bu gitu. Saya pengen dengar pendapat kalian dulu nih sebelum kita mulai praktek. Mungkin 1 atau 2 orang yang mau berargumen di sini, yang mau berpendapat, silahkan. Gimana? Yuk, Nurul, Rifki, Asbak, Wahyu, Pak Doni, Pak Soleh, Pak Aldi, boleh on cam ya, silahkan. Kalau lagi ngobrol gini, silahkan kalian kalau yang mau on cam ya. Wah, Pak Fajar. Pak Fajar kayaknya belakangnya bukan batu bata nih. Udah di kantor nih, belakangnya meja-meja. Ini studio, Bu. Studio. Oke, boleh dong sharing 1-2 pendapat kalian tadi dari video yang udah kalian simak. Ya. Ayo, Pak Doni bisa sharing? Pak Fajar? Untuk Indonesia sih, menurut saya di negara ini masih jauh Bu untuk berbagai negara yang mau improve ke digital atau industri 5.0. Nah, kemungkinan sih hanya beberapa yang di luar negeri itu yang sudah diterapkan tahun ini atau tahun-tahun depan lah sudah bisa ada yang diaplikasikan ke dunia nyata. Kalau untuk saya sendiri sih, ya untuk Indonesia mungkin negara Indonesia baru sedang ini Bu, hanya sebagai pemakai, belum memberikan istilahnya ATM itu, tiru modifikasi gitu. Iya. Untuk apalagi ya, sebenarnya sih masih ketinggalan banyak jauh Bu, jadi belum bisa mengikuti semua yang sudah di negara luar seperti itu sih Bu. Harapan saya sih itu dari saya. Ya, sebenarnya kita tuh banyak banget project ya, banyak project yang ditawarkan tuh itu untuk Indonesia, untuk memojokkan Indonesia. Belum lama saya mengikuti FGD ya, Forum Group Discussion, itu terkait memajukan bangsa Indonesia. Apa sih yang belum? Sederhananya yang sedang kita hadapi isunya itu adalah work from home sama learn from home ya. Artinya belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Itu kan sangat terbatas dari sisi internet aja. Mungkin kalau kita yang di kota-kota kayak gini ya nggak masalah ya kan. Itu sederhana banget ya kan. Itu dari sisi pembelajarannya kita tuh masih jauh ya kan. Ternyata di desa-desa itu ya ampun bener-bener terbatas gitu kan. Sampai kemarin di forum itu di isinya itu nantinya bakalan ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian BUMN, ada orang-orang PLN. Itu mereka diajak buat berkolaborasi tuh susah ternyata.
mentok di kebijakan A, di prosedur A, prosedur B gitu. Sampai seperti itu ternyata. Padahal jadi poin penting banget kalau kita mampu mengedukasi setiap orang, katakan anak muda yang ada di kota, mengajarkan langsung ke desa ya kan, teknik bikin wifi langsung, wifi gratis, wifi 6 ya. Kalau sekarang lagi tren di Indonesia itu di 2021 itu wifi 6 ya, dia jangkauannya lebih bagus dan lain-lain. Kalau kita kan punya ya udah wifi ya begitu-gitu aja, akhirnya kan lemot dan kita pun kesusahan sendiri gitu. Itu salah satunya. Jadi memang ya itu nggak mudah ya, nggak mudah buat itu belakang Pak Doni server. Waduh. Nah, itu salah satunya ya. Ya itu tadi ya, nggak apa-apa ya. Ini apa ya, masa depannya sebenarnya ada di kalian semua sih kalau saya lihat. Kalau saya mungkin eranya udah di umur 30-an, mungkin udah di transisi antara dari muda ke tua gitu kan. Kalau kalian kan dari transisi dari era belasan tahun sampai di bawah 30 tahun, itu masih produktif banget lah kalau untuk kalian. Nanti kalau misalnya ada project-project terus saya minta bantuan, kalian kayaknya lebih bisa membantu gitu ya. Gitu ya. Ini kelas apa ya? Ya, oke, ini udah jam segini, kita mulai aja deh ya. Tadi kan saya minta pendapat aja ya. Minta pendapat dari video yang kita tonton, itu salah satu problem yang kita temui di sekarang ini gitu ya. Oke, sekarang coba kita praktek ya. Praktek kelas menuju masa depan. Oke, kita lakukan praktek ya di sini. Kita kemarin sempat belajar kalau di data science itu kan Tableau ya. Mungkin kalau di pertemuan seperti ini kita lebih banyak di teori kan kemarin. Nah, sekarang kita coba belajar text mining ya. Salah satu dari ilmu data science itu anaknya itu ada namanya istilahnya text mining ya. Macam-macam sebenarnya ya. Nah, di sini kebetulan memang saya masih kesulitan untuk menjalankan aplikasi Orange 3 ya, Orange 3. Di sini saya udah install coba Anaconda Navigator ya. Kemudian di Anaconda ini banyak banget fitur untuk pembelajaran data science alias cabang dari statistik tadi ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa kalian jalankan atau kalian olah. Ada CMD, ada Datalore, ada notebook atau Jupyter ya. Ada Orange 3, ada PowerShell, kemudian ada bahasa R ya di aplikasi RStudio. Seperti itu ya. Di sini kebetulan saya launch ini dia nggak bisa. Mungkin karena saya masih kepenuhan ya memorinya atau virus atau antivirus saya nggak mendukung, jadi dia kayak ada firewall yang masih ngehalangin di sini. Jadi di sini ini pada bercanda aja nih di chat. Oke, apa namanya? Mungkin untuk mempersingkat waktu di sini saya minta tolong ya sama Kak Asberg ya. Ini untuk menjelaskan secara singkat apa sih text mining yang bisa diolah di Orange ya. Gitu. Kak Asberg gimana? Sudah ready atau seperti apa? Bu, jadi boleh Bu? Boleh. Oke. Tadi kenapa? Siapa yang komentar? Pak Fajar. Oke. Untuk Asberg dipersilahkan boleh lakukan, coba dibuka aplikasinya. Ini salah satu ini ya pengerjaannya ya. Hari ini kita nggak apa-apa, sebelum maghrib kita udah selesai aja ya. Kebetulan kita juga lagi persiapan ada conference jurnal kita ya. Conference jurnal yang ICIST ya. International Conference Artificial Intelligence ya. Jadi ini punyanya ITTS ya. Mungkin yang ikut submit jurnal tahu ya. Nanti kita hari Selasa kan ada ini kan join bareng kan untuk per room ya, diarahin ya. Gitu. Nah, ini ada teks yang
bisa kita pakai atau kita olah. Di sini ada namanya china.txt ya. Oke. Nah, ini saya share dulu deh. Nah, di sini Aspek mengirimkan bahwa ada teks sederhana ya di sini, banyak kalimat ya. Di sini terdiri dari 13 baris, 17 kolom kalau di ini ya. Nah, ini yang akan kita olah sederhananya ya. Dari sedikit ini kita bisa tahu apa sih yang sedang diisukan gitu ya. Pak Singgi, maaf terlambat. Ya nggak apa-apa ya Pak Singgi, silahkan bisa join ya. Oke, untuk Aspek dipersilahkan. Di sini saya akan off. Saya akan stop share. Baik, Oke. Bu. Ya. Oke teman-teman, kita masuk dulu di orange-nya, terus new. Karena ini kita mau mainin teks, maka pertama kalau kita udah install orange biasanya belum ada teks yang kayak gini, jadi kita harus install lagi nih di options, terus add-ons. Add-ons agak lama nih emang. Nah, kalau udah masuk di add-ons nanti muncul kayak gini nih. Kita tinggal ketik di sini teks. Nah, ini nih. Untuk kita pakainya yang dua ini, teks sama text table. Dicentang, tinggal diinstal. Karena ini punya saya udah diinstal, jadi kita cancel aja, langsung sedikit praktek. Kita mulainya dari teks. Text table, buka di text table, terus kita pakai text file. Text file. Sebenarnya kalau di data biasanya orang pakai filenya dari data, tapi kalau dari file di data kita nggak bisa pakai untuk text files gitu. Jadi kita harus punya tool sendiri untuk text files yang didapat tadi dari options dan add-ons. Langsung aja text table. Terus kita pakai text files. Setelah text files kita pakai yang segmen, yang namanya segmen, ditarik aja ke sini. Setelah segmen kita pakai yang namanya di bawah sini nih, yang seperti anak panah bentuk lingkaran, interchange. Interchange-nya. Kalau udah interchange, mana teks mainnya? Kita masuk ke bagian text mining, terus bagian pemrosesan, namanya pre-process text. Di samping Twitter, pre-process text. Dan untuk hasil akhir dari miningnya sendiri kita pakai word cloud. Word cloud. Iya. Word cloud. Nah, cukup mudah sih kalau untuk orange biasanya. Tinggal kita tarik ke sini dari text files ke segmen, dimasukkan ke segmen. Dari segmen disambung ke interchange. Interchange-nya lanjut ke pre-process text. Dari pre-process text masuk ke word cloud. Kalau semuanya udah terhubung seperti ini, tinggal kita sending aja nih. Sending Coba filenya. direnggangin dulu. Di browse. Renggangin gimana maksudnya? Tadi ada tulisan-tulisannya kan tuh di setiap panahnya. Agak dijarak-jarakin aja, coba. Bisa nggak? Oh iya. Coba. Jadi biar kita sekalian baca arahnya kemana-mana nih. Ya, nah ini boleh. Nah ini kan kelihatan nih. Oke. Jadi kita melakukan presentasi menyajikan data
dilenggangin gini lebih enak dibacanya gitu. Oke, terus boleh lanjut, silakan. Terus kalau masih ada tanda segitiga kuning sama tanda seru gini, artinya filenya belum kekirim. Jadi kita harus kirim filenya dulu nih. Dimulai dari text files, terus browse, kita cari filenya kita tadi tuh. Nah filenya, karena ini filenya saya udah ada. China, kita pilih China TXT. Oke. Terus tinggal tekan sending, send. Setelah send, ketika filenya berhasil di-send, hilang nih yang tanda segitiga kuning. Berikutnya kita ke dari text data menuju segmen. Dari segmen kita send lagi. Kalau udah send, hilang lagi nih. Kita masuk ke interchange. Setelah di interchange, di send lagi. Akhirnya diproses, langsung masuk ke word cloud. Kalau semuanya udah selesai diproses seperti ini, kita tinggal klik saja nih di word cloud. Nah, ini hasilnya. Anggota kutai ini dari 2, 4, 6, 8, 9. Dari 9 kata terbanyak yang digunakan dalam teks ini. Anggota kutai, pikiran rakyat, penjajahan DPR, Kobeksindo, persyaratan kaum perusahaan. Jadi dari teks ini, hasil teks ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam teks yang tadi kita olah, bisa diketahui bahwa kebanyakan kata yang digunakan menekankan pada kata anggota, kata kutai, kata DPRD, Kobeksindo, persyaratan, kom, perusahaan, dan penjajahan. Biasanya kalau kita, ini tadi saya udah langsung settingnya jadi biasanya kalau kita tanpa stop, bentar, matikan. Kalau awal mula biasanya seperti ini. Nah, ini kan banyak nih. Jadi ada kata-kata seperti dari, yang, kata-kata hubung seperti dari, yang, baru. Seperti ini kan kata-kata yang tidak penting biasanya. Dan kalau kita mau hilangkan kata-kata yang tidak penting seperti ini, itu kembali ke proses pre-process text. Klik 2 kali, yang di bawah namanya stopwatch di bagian filtering. Kalau teksnya berbahasa Inggris, kita bisa pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Setelah itu, langsung aja nih keluar. Kembali ke word cloud, bisa dicek. Nah, kata hubungnya udah hilang, jadi kita hanya menggunakan kata-kata penting aja di sini. Oke. Gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya atau kecepatan tadi atau gimana? Kalau ini kira-kira bisa ini nggak Asbab di-linkin sama satu website di satu page gitu. Jadi kita nggak ambil dari TXT misalnya. Ada nggak kira-kira? Coba buka text file deh. Text file. Di sini double klik. Oh, ada Bu, ada. Ada. Ya, coba. Ini ada Text apa? file ya Bu. Kalau text file hanya khusus file Bu. Hanya khusus file teks. Kalau dari URL, nah ini URL coba. Klik URLs nih ada nih. Di samping text file ada URLs. Nah, diklik coba. Yang ini ya Bu. Iya. Bu. Coba. Kita sambil satu contoh dulu. Double klik di situ ada apa coba. Nah, URL-nya misal kita ambil Langsung masukin URL-nya Bu. boleh, misalnya detik.com. Atau gini, saya bantu. Oke, misalnya Kompas boleh atau newsdetik.com. Nah, Kompas misal kita sederhana dulu biar nggak keberatan. Kita ambil yang science misalnya, di link science misal. Link science. Diklik. Ya Bu. Oke, ya. Science. Oke. Kemudian pilih misalnya apa ya?
Ya, apa deh ya. Nah, itu coba di Science aja. Nah, di URL-nya ini coba di copy. Ini aja Bu. Oh, yang paling atas. Kayaknya harus dibuka dulu Bu. Oh iya, boleh. Nah, sekarang URL-nya di copy, masukin ke yang tadi. Coba dia kira-kira menerima nggak? Oke. Itu yang encoding pilihannya apa? Auto detect, oke boleh. Coba send, mau nggak? Satu segmen output, nah itu dia ada 25.000 karakter lebih. Nah sekarang coba disambungin ke segmen misalnya. Nah itu di send lagi berarti. Interchange-nya juga di send lagi. Oke, sekarang diproses dulu. Oke, 59, 65%. Ya. Oke. Coba di word cloud-nya. Nah, bisa Bu berarti Bu. Bisa ya. Iya. Nah, jadi kemungkinan ini kan tadi kan satu artikel ya. Atau itu iya satu artikel dengan judul ilmuwan sebut virus corona mampu beradaptasi sangat baik di dalam tubuh manusia. Nah, kita juga bisa mengimplementasikannya ternyata untuk sosmed. Biasanya orang yang lagi dicari itu adalah sosmed, contohnya Facebook. Kalian buka Facebook, buka profilnya orang, ya, profil orang tersebut, terus kalian masukin URL si profil tersebut, terus kalian jalanin ini, pasti nanti akan terlihat nih orang punya karakteristiknya seperti apa, pasti kelihatan. Bisa karakteristiknya, oh dia suka ngomong politik, oh dia suka gibahin orang misalnya, gitu. Itu bisa kelihatan gitu. Boleh dicoba Bu? Boleh. Siapa nih yang mau dicoba nih? Aja. Misalnya ambil salah satu, siapa ya, Pak Ono deh, misalnya kita buka Facebooknya Pak Ono misalnya. Nggak apa-apa, ini simple aja ya, ini sederhananya gitu. Jadi ternyata bisa kita apa ya, bisa kita eksplorasi lewat macam-macam ya. Gitu. Ini kehubung ini nggak di ini, saya buka deh. Ada Facebooknya Pak Ono saya punya. Bentar. Nah, di sini nah coba link itu deh, Facebook terus Pak Ono. Dia lebih sering ngebahas apa sih gitu. Coba sebentar. Oke. Yang ini ya Bu? Iya. Kira-kira dia munculnya di aplikasi apa? Sebentar Bu, bentar. Jas. Mau habis ya. Oke. Bisa. URL-nya berarti diganti aja. Itu URL-nya diganti coba. Iya. Processing, please write. Oke. Oh ya, wah banyak tuh dia ya, 600.000 lebih dalam perjalanannya dia.
responnya dia agak lama ya, karena dia memang tadi karakter yang udah dia pernah ketik komentarnya itu udah banyak banget ya. Ya, karena setiap hari kalau saya perhatikan beliau suka update status terkait perkembangan pekerjaannya beliau atau tren teknologi yang sedang hit saat ini gitu. Wih, nggak ngerti ya. Apa tuh yang keluar? Bahasa. Coba, nah, Kebanyakan bahasa-bahasa program, Bu. bahasa program karena dia emang suka nge-share. Java, Heeh. Javels, Net. Ternyata yang keluar itu ya. Iya. Ya, itu berarti HTTPS. kepribadiannya beliau seperti itu. Ya, kepribadiannya Pak Ono ternyata kurang lebih dominan ya terkait bahasa pemrograman. Paling itu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Nih nggak apa-apa, nggak usah lama-lama kalian belajar. Ini pengenalan dulu. Jadi ternyata di Orange itu bisa diupload, bisa juga dari URL sederhananya ya. Paling gitu. Alhamdulillah di sini udah maghrib. Nggak apa-apa. Untuk pembelajarannya di sini saya, kalau dari website sepertinya yang kedetek source webnya. Ya, itu salah satu di elemen biasanya. Tapi biasanya elemen ada yang bisa didetek, ada yang enggak. Kan kalau kita inspect elemen di website bisa kan ya biasanya ya. Ada tuh. Nah, itu juga kedetek biasanya, tapi jarang banget sampai orang bisa ngebuka inspect elemen, itu salah satunya. Source webnya jadi dirahasiain gitu. Tapi umumnya dia nanti, tadi kan kita baru pakai tulis Ono W Purbo. Coba kalau lebih detail lagi, kita ambil salah satu postingannya dia, di situ komentar orang banyak banget. Nah ya, nah link yang ada komentarnya itu kalian coba. Nah itu nanti akan munculnya pasti orang-orang itu lebih ngebahas apa sih kalimat-kalimatnya gitu. Kayak gitu. Jadi lebih detail aja, coba main di URL. Kalau lebih detail lagi pasti nanti akan muncul lebih banyak lagi. Paling gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Mungkin ini saya capture aja ya, biar kelihatan nih saya buat absensi. Oke, ini saya udah capture. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup sih, Bu. Cukup ya? Oke, nggak apa-apa ya untuk perkuliahan hari ini. Sampai maghrib aja. Insya Allah nanti kita lanjutin minggu depan dengan materi lainnya ya. Gitu ya. Mungkin yang mau pulang kerja silahkan, yang mau makan, sholat silahkan ya. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Semoga tadi prakteknya bermanfaat. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman karyawan dan teman-teman reguler ya, Aspek dan kawan-kawan ya. Terima kasih banyak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih sama-sama. Jar, Posisi di mana, Jar? gue ngopos. Main-main. Kelar apa, Bos? Cabut.